فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini dalam rangka melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang tercantum dalam kitab Umdatul Ahkam, di mana kita sudah sampai pada kemarin berarti terkait tentang waktu makan yang bertepatan dengan waktu sholat. Insya Allah kita masih melanjutkan tentang pembahasan waktu sholat, di mana kesempatan hari ini kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat yang terlarang. Waktu-waktu sholat yang terlarang. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa adanya syariat aturan sholat dilarang ini menunjukkan bukti yang begitu jelas bahwa agama itu ada tuntunannya. Dalam beribadah itu ada aturannya, sehingga sangat keliru ketika setiap orang atau ada orang yang berkeyakinan bahwa ibadah yang penting baik dikerjakan pasti dapat pahala. Tidak mesti, ya. Ketika dilarang melakukan seperti ini, kemudian dia menjawab, loh ini kan baik, ini kan ibadah, ya. Kenapa dilarang? Nah, ini buktinya. Sholat pun ada yang dilarang. Bahkan ketika seseorang memaksa sholat di waktu-waktu ini, bukannya dia mendapat pahala, tapi malah mendapat dosa, karena namanya juga terlarang. Nah, nanti kita rincikan beberapa hukumnya dan juga sholat-sholat apa saja yang dilarang di waktu-waktu ini. Syekh berkata, bab awqatin nahi, bab waktu-waktu terlarang. Hudhiratis salatu fi awqatin muayyanatin lihikamin ya'lamuha syari'. Salat dilarang di waktu-waktu tertentu karena memang ada hikmah yang tersembunyi di balik larangan-larangan tersebut yang diketahui oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalibti'adi an musyabahatil kuffar fi waqti ibadatihim. Nah, beliau menyinggung satu di antara hikmahnya, yaitu menjauhi praktek menyerupai dengan seorang musyrikin dalam ibadah-ibadah mereka. Ini nanti dalam waktu-waktu yang kita ketahui dilarang sholat di tempat itu, karena memang, atau di waktu itu, karena memang waktu-waktu itu sering digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Terutama kaitannya dengan matahari, ya. Orang-orang musyrikin yang menyembah matahari yaitu kaum apa? Kalau sekarang Sinto, dahulu di zaman Nabi ya Majusi, atau Majusi menyembah api. Ya. Wa awqatun nahi thalathah. Waktu terlarang ada 3. Yang pertama, min salatil fajri hatta tartafi'a asy-syamsu 'anil ardi qaida rumhin. Dari setelah salat subuh sampai matahari meninggi, terbit lebih tinggi dari ufuk sekitar 1 tombak, ukuran 1 tombak, ya, ukuran 1 tombak. Jadi kalau kita berdirikan matahari dengan ufuk itu
garis terakhir, batas terakhir kita memandang, itu namanya ufuk. Matahari di atas ufuk seukuran 1 tombak atau 1 meter, kurang lebih. Tombak berapa meter biasanya? Tinggal dikira-kira. Ats-tsani hina tablughu asy-syamsu nihayataha fil irtifa'. Ketika matahari sedang tinggi-tingginya, lagi sangat tinggi sekali, yaitu saat di tengah-tengah, di atas kepala kita. Hatta tabda'a fiz zawal, sampai tergelincir. Ketika sudah tergelincir, ya, istilahnya ketika sudah kepleset baru boleh sholat lagi. Yang ketiga, min sholatil asri ilal ghurub. Dari setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Pernah diketahui ada 2 waktu lagi, yaitu ketika matahari lagi terbit dan ketika matahari lagi terbenam. Maka 2 waktu ini masuk juga dalam kategori 3 macam tadi. Ketika matahari terbit masuk dalam larangan antara sholat subuh, setelah sholat subuh sampai matahari meninggi seukuran 1 tombak. Nah, di dalamnya juga ada larangan sholat ketika matahari sedang terbit-terbitnya. Nah, lagi proses terbit. Ya, kalau setelah subuh itu kan belum langsung terbit, tapi sudah waktu dilarang. Nah, kemudian di sela-sela waktu itu ada yang sangat ditekankan larangannya, yaitu ketika lagi terbitnya. Yang kedua, ketika matahari sedang terbenamnya, saat proses terbenamnya, itu masuk dalam larangan sholat antara sholat asar sampai terbenamnya matahari. Di dalamnya ada waktu ketika matahari sedang proses terbenam, itu salah satu waktu yang juga dilarang, bahkan lebih ditekankan daripada waktu yang lain. Kita langsung bacakan hadisnya. Al-haditsus tsani wal khamsun, hadis yang ke-52. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, syahida indi rijalun mardiyun wa ardhahum indi Umar. Bersaksi di hadapanku, hadir di hadapanku orang-orang yang mardiyun, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, atau yang aku ridhoi. Indi mardiyun, jadi yang aku ridhoi, aku percaya dengan mereka. Wa ardhahum indi Umar, dan orang yang di antara yang hadir yang paling aku ridhoi, yang paling aku sukai adalah Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syams. Jadi semua yang hadir itu bersaksi pula, sepakat juga dengan Ibnu Abbas tentang urusan ini. Apa saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Wa ba'dal 'ashri hatta taghrub, dan setelah salat asar sampai terbenam. Nah, di sini riwayat Bukhari nomor 581 dan Muslim nomor 826. Sebelum beliau mensyarah hadis ini, beliau langsung melanjutkan hadis yang ke-53. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da as-subhi hatta tartafi'a asy-syams. Maknanya sama, namun dari riwayat sahabat yang berbeda, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Dari Rasulullah bersabda, tidak ada salat setelah subuh sampai matahari meninggi, wala salata ba'dal asri hatta taghib asy-syamsu, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Bahkan penyusun kitab Umdatul Ahkam menyebutkan bahwasanya wa fil bab an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Samurah bin Jundub wa Salamah bin Al-Aqwa' wa Zaid bin Thabit wa Mu'adz bin Jabal wa Ka'b bin Murrah wa Abi Umamah Al-Bahili wa Amr bin Absah As-Sulami wa Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wa lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadithuhu mursal. Itu yang riwayatnya Sunabihi, As-Sunabihi.
Apa maksudnya? Dalam hadis ini riwayatnya, jalurnya begitu banyak sekali. Selain hadis yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyebutkan jalur-jalur yang lain sahabat yang meriwayatkan tentang larangan waktu sholat ini juga ada Ali, ada Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Salamah bin Aqwa, dan juga sahabat sampai Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada riwayat lain, riwayat Sunabihi, tapi riwayatnya mursal. Namun riwayat-riwayat para sahabat ini yang sudah mendengar langsung dari Nabi sudah cukup menjelaskan bahwa aturan sholat dilarang itu hadis-hadisnya sahih. Dalilnya benar, disepakati oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa rincian yang perlu difahami dalam kaitannya dengan waktu-waktu terlarang ini. Yang pertama, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, beliau hanya menyebutkan dua riwayat yang di dalamnya hanya dua waktu terlarang saja. Waktu yang ketiga tidak disebutkan. Padahal hadisnya juga sahih. Hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari Uqbah ibn Amir, 3 sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna wa an naqbara fihinna mautana. Bunyinya apa? Dari Uqbah bin Amir, beliau bercerita 3 waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat dan melarang kita menguburkan, memakamkan jenazah-jenazah kami. Ya, yaitu salah satunya hina yaqumu qa'imudz zahirah. Ketika matahari begitu berada di tengah-tengah saat begitu terik sekali sebelum tergelincir. Ini salah satu waktu tambahan yang disebutkan di hadis yang lain. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. 3 waktu ini, atau boleh kita rinci 5 totalnya, ya, setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian waktu terbitnya matahari, waktu tengah-tengahnya matahari, kemudian setelah asar sampai terbenamnya matahari, kemudian waktu terbenamnya matahari, saat terbenamnya matahari. 5 waktu ini disepakati oleh para ulama. Mazhab Syafi'i, riwayat Imam Ahmad, dan juga dipilih oleh para ulama al-muhaqqiqin. Dan hadis-hadisnya begitu sahih tentang larangan-larangan salat di 3 waktu ini. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini yang perlu kita pahami, apakah semua sholat semuanya dilarang di 5 waktu ini, ataukah ada pengecualian? Maka ada beberapa poin dalam masalah ini. Poin yang pertama adalah terkait mengqadha sholat yang tertinggal atau terlupa. Sholat yang terlupa atau tidak sempat disolati karena ketiduran mungkin atau kelupaan, maka untuk poin pertama ini para ulama sepakat boleh mengerjakannya di waktu kapanpun. Orang lupa sholat asar, ya, di awal waktu, ya udah dia sholat di jam 5 enggak masalah, setengah 5 enggak masalah. Apalagi memang itu waktunya. Atau misalnya sholat zuhur, tidur jam 11, ya, niatnya mau qailulah, ya. Mungkin teman-teman sering dengar istilah qailulah. Qailulah itu tidur sebentar di siang hari. Nabi SAW bersabda, qilu fa inna syayatina la taqilu. Tidurlah siang, karena setan itu tidak tidur siang. Jadi yang tidak tidur siang itu, maksudnya anjuran, ya, tidak wajib insyaallah. Nggak tidur pun nggak dosa. Ya, Nabi SAW menganjurkan untuk tidur agar tidak sama seperti syaitan.
Ya, setan itu tidak tidur siang karena dia kerjaannya ganggu terus. Nah, tidur siang itu yang paling afdol diantaranya disebutkan oleh para ulama sebelum zuhur. Jam 11 misalnya, kemudian saat zuhur dia bangun. Ya, itu tidur siang yang paling afdal. Namun ada juga para ulama yang membolehkan tidur siang setelah zuhur. Ya, setelah zuhur atau setelah makan siang tidur. Ya. Namun tidak terlalu panjang karena namanya tidur siang, sedikit qailulah. Ya, tidur yang sedikit. Sejam sedikit atau tapi biasanya kalau tidur habis zuhur ya bangunnya asar. Tapi insya Allah tidak masalah, tidak berdosa. Nah, kalau misalnya ada orang tidur dari jam 11, bangun jam 4, dia belum sholat zuhur, maka apakah dia sholat zuhurnya nunggu? Kan sudah masuk waktu terlarang ini. Bagaimana? Ya. Apakah dia nunggu sholat zuhurnya nanti setelah maghrib? Nah, dia kan juga belum sholat asar. Maka dia sholatin dua-duanya, zuhur dan juga asar di waktu saat dia ingat. Ya, terkait urutannya sudah kita bahas. Ya, kalau waktu sholat asarnya masih panjang, maka kerjakan sesuai urutan, zuhur dulu baru asar. Tapi kalau misalnya waktu sholat asarnya mepet, mau habis, maka sholat asar dulu, jangan sampai sholat asarnya ikut-ikutan keluar waktu. Ya, barulah setelah itu dia sholat zuhur setelahnya. Sholat yang lainnya, ya, ketika dia lupa sholat subuh misalnya, ternyata matahari sudah terbit, maka langsung sholat di waktu dia bangun, tidak menunda lagi. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Riwayat yang lain, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa sholat atau tertidur, maka kafarahnya tidak perlu apa-apa kecuali kerjakan sholatnya di saat dia sadar. Itu kafarahnya. Ya, kafarahnya adalah langsung sholat saat dia ingat. Dan juga riwayat-riwayat yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang sahih, "Idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri qabla an taghruba syamsu falyutimma salatahu." Apabila salah seorang dari kalian sempat mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka sempurnakan salatnya. Meskipun itu di waktu terlarang. Ya, sempurnakan salatnya. Wa idza adraka sajdatan min salati subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu falyutimma salatah. Ini hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim sahih yang menjelaskan benar-benar boleh salat mengqadha, salat yang tertinggal di waktu-waktu terlarang secara mutlak. Ya, siapa yang sempat mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka kerjakan, sempurnakan. Jadi tidak dipedulikan waktunya. Hadis yang lain, ya, riwayat Muslim dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fin naumi tafrid." Orang dalam tidur itu enggak ada salahnya. Tidak ada kelalaian. Orang tidur ya tidur. Makanya para ulama mengatakan orang yang tertidur dari sholat tanpa disengaja, rata-rata orang ketiduran ya tidak disengaja kalau kelewat sholat, maka dia tidak berdosa sama sekali. Laisa fin naumi tafrid. Innamat tafrid ala man lam yusalli shalah hatta yaji'a waqtu salatil ukhra. Disebut lalai itu orang yang hendak sholat sampai waktu sholat yang kedua datang. Waktu sholat berikutnya datang. Itu yang disebut lalai. Tapi orang yang tertidur, laisa fin naumi tafrid, kata Nabi SAW. Faman fa'ala dzalik, siapa yang tertidur, falyusalliha hina yantabihu laha. Langsung sholat ketika dia sadar. Ya. Dia orang misalnya tidak terbiasa sholat subuh, ketinggalan. Qadarullah di waktu itu dia terlelah, tidur, kebablasan, bangun jam 7 misalnya. Ya, nggak ada yang bangunin misalnya. Lupa nyalain alarm misalnya. Nah, maka dia tidak berdosa insyaallah. Laisa fin naumi tafrid.
Dia tinggal kafarahnya apa? Langsung sholat di waktu itu. Kecuali kalau dia sering ketinggalan, kemudian dia tidak ada ikhtiarnya, tidak ada badlul asbab agar dia bangun tepat waktu. Sudah tahu bangunnya susah, ya nggak pasang alarm, nggak minta dibangunkan anggota keluarga yang lain. Sudah gitu setiap malam begadang, ya bahkan begadangnya yang sia-sia. Nah, maka ini jelas di situ ada tafridnya. Kalau dia ketiduran bablas, bahkan terulang-ulang terus, maka di situ kelalaian. Tapi kalau misalnya sekali dua kali, maka ya, tanpa disengaja dan dia terbiasa sholat di awal waktu, sholat di tepat waktu, maka insya Allah ketika dia terlewat tidak berdosa. Ini permasalahan yang pertama, sholat yang tertinggal, mengqadha'nya secara mutlak boleh. Tinggal sholat sunnah, sholat sunnah di waktu-waktu terlarang. Maka ini terbagi dua macam juga, terbagi pada dua macam. Yang pertama adalah sholat zawatul asbab. Sholat zawatul asbab adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena ada sebab tertentu. Karena ada sebab tertentu. Selain sholat zawatul asbab ada namanya sholat sunan mutlaqah, ya, atau rawatib al-mutlaqah, sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah mutlak maksudnya adalah orang kapan saja mau sholat, pengen sholat, sholat. Tidak ada waktu tertentu, tidak ada sebab tertentu, tidak ada alasan tertentu. Karena memang pada dasarnya kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat sebanyak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa aqimus shalah," dan dirikanlah salat, di dalamnya ada makna bahwa kerjakan selain salat 5 waktu, kerjakan salat juga kapan saja semau kalian. Itu namanya salat mutlak. Misalnya jam 2 siang lagi pengen salat, enggak ada alasan, dia sudah salat sunnah ba'diyah setelah zuhur, ya, sudah, kemudian jam 2 bingung mau ngapain, dia salat boleh. Niatnya apa? Salat sunnah mutlak. Enggak ada alasan tertentu. Pengen niatnya sholat sunnah, dan dia akan mendapatkan pahala baik siang maupun malam, 2 rakaat dikerjakan. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, yang ingin kita bahas adalah sholat sunnah yang punya penyebab tertentu, sholat zawatil asbab namanya. Sholat zawatil asbab, seseorang mengerjakan sholat ini karena ada sebab tertentu. Di antaranya yang paling sering dicontohkan oleh para ulama adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dikerjakan karena seseorang masuk masjid. Nah, di sini orang masuk masjid kapan saja bisa. Kadang orang masuk masjid setelah subuh, kadang orang masuk masjid sebelum maghrib. Mau berangkat sholat maghrib tapi berangkat di awal, pengen sholat tahiyatul masjid. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Maka ini khilaf di antara para ulama. Termasuk di antaranya adalah sholat jenazah. Termasuk di antaranya adalah sholat setelah wudhu misalnya. Intinya sholat-sholat yang memiliki sebab tertentu. Maka kita sebutkan ada khilaf di antara para ulama, ya. Mazhab jumhur di antaranya adalah Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mengatakan sholat-sholat seperti ini juga termasuk dalam larangan. Juga termasuk dalam larangan. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah hadis-hadis larangan tadi. Hadis-hadis larangan sholat di 5 waktu terlarang tadi dipraktekkan dengan keumumannya. Karena memang hadis ini mengatakan umum, tidak disebutkan sholat apa saja, maka termasuk sholat yang punya penyebab pun dilarang. Ya. Jadi kalau misalnya orang masuk masjid mungkin jam 4 sore, karena dilarang, berarti dia langsung duduk. Menurut mazhab mereka. Atau jangan masuk masjid. Tapi kalau jangan masuk masjid kayaknya terlalu ekstrim, ya. Gara-gara nggak boleh sholat tahiyatul masjid, ya udah nggak usah masuk masjid sekalian daripada masuk masjid tapi nggak sholat tahiyatul masjid, kan nggak beradab. Nah, karena memang sholat tahiyatul masjid ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang tidak sunnah biasa, sunnah yang ditekankan, levelnya lebih tinggi sedikit, meskipun tidak sampai wajib.
Di antara contohnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat, ada salah seorang sahabat baru masuk, lagi di tengah-tengah khutbah, kemudian langsung duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "As-sallait?" Apakah kamu sudah sholat? Beliau menjawab belum. Maka Nabi katakan sholat, baru duduk. Padahal Nabi lagi khutbah Jumat, sengaja dipotong untuk mengingatkan seseorang untuk sholat tahiyatul masjid, karena sangat utama sekali. Kita juga pernah jelaskan, sholat tahiyatul masjid ini kalau dibandingkan dengan menjawab azan Jumat, dibandingkan lagi dengan mendengarkan khutbah Jumat, maka lebih baik memilih untuk sholat tahiyatul masjid kemudian langsung mendengarkan khutbah Jumat tanpa menunggu azan selesai. Karena azan hukumnya sunnah biasa, sedangkan tahiyatul masjid lebih utama. Menjawab azan dengan mendengarkan khutbah Jumat pun lebih utama mendengarkan khutbah Jumat. Karena kalau seseorang nunggu azan selesai, ya, otomatis dia akan terlambat mendengarkan khutbah Jumatnya. Dia masuk, azan lagi dikumandangkan, dia nunggu berdiri, ya. Ketika dia nunggu berdiri, azan selesai, dia baru sholat tahiyatul masjid, sedangkan khutbah tidak nunggu, khutbah sudah mulai. Jadi dia beresiko terlambat mendengarkan khutbah Jumat. Sehingga dalam kondisi ini para ulama banyak yang menganjurkan ketika masuknya pas waktu azan sudah langsung sholat tahiyatul masjid, agar bisa mendengarkan khutbah lebih awal. Nah, ini diantara keistimewaannya sholat tahiyatul masjid. Nah tadi mazhab yang pertama, jumhur ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan juga Hanabilah mengatakan bahwa tetap ketika bertepatan dengan waktu-waktu terlarang yang 5 tadi, tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Namun Allah Ta'ala alam bisawab, saya sendiri lebih memilih pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu mazhab Syafi'i, mazhabnya Syafi'iyah, kemudian satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dipilih oleh beberapa salafus saleh, di antaranya adalah Imam An-Nawawi, ya. Masyhur beliau menjelaskan syarah Sahih Muslim, dalam kitab fikihnya juga Al-Majmu'. Kemudian dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibn Baz dan juga Ibnu Utsaimin, mengatakan bahwa untuk salat-salat yang memiliki sebab tertentu masuk dalam pengecualian dalam larangan-larangan salat di waktu-waktu yang terlarang. Jadi dikecualikan. Intinya ketika seseorang ingin melaksanakan salat-salat yang zawatul asbab, memiliki sebab-sebab tertentu tadi, bertepatan dengan waktu dilarangnya salat, insyaallah dia tetap boleh mengerjakan salat tadi. Tadi contohnya dengan mudah orang masuk masjid jam 4 sore. Dia sudah selesai semua pekerjaannya, semua kesibukannya sudah selesai, dia pengen berangkat awal waktu. Maka dia berangkat, masuk masjid, kemudian langsung salat tahiyatul masjid. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, "fala yajlis hatta yusalli rak'atain," maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi hadis ini mengkhususkan keumuman hadis larangan-larangan salat atau hadis salat terlarang di waktu-waktu yang tadi disebutkan. Jadi ada hadis yang tadi pertama kita sebutkan 5 waktu terlarang atau 3 waktu terlarang secara umum, mengatakan bahwa dilarang salat. Kemudian datang hadis tentang salat tahiyatul masjid mengkhususkan, khusus bagi salat tahiyatul masjid nggak apa-apa, tidak dilarang atau tidak masuk dalam larangan tersebut. Salat kusuf atau salat khusuf, gerhana matahari. Salat gerhana matahari kadang-kadang terjadi setelah asar. Nabi SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yukhsafani limauti ahadin wala lihayatihi." Sesungguhnya matahari dan juga bulan tidak terjadi gerhana kecuali terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahirannya. Nabi katakan hal demikian karena pada waktu itu bertepatan dengan meninggalnya putra Nabi SAW, yaitu Ibrahim kalau tidak salah. Ketika anak beliau Nabi Muhammad meninggal, Ibrahim, pas bertepatan dengan sholat gerhana. Lalu Nabi katakan bahwasanya
gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian atau karena kelahiran, tapi karena tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kiamat. Ya. Maka Nabi katakan fa idza raaitumuhuma fasallu. Kalau kalian lihat gerhana matahari atau bulan, maka salatlah. Dan Nabi tidak mengatakan di waktu-waktu terlarang jangan salat, tapi Nabi mengatakan kalau melihat gerhana salat. Jadi kalau misalnya gerhananya terjadi setelah asar dan salat gerhana juga hukumnya sunnah, tetap boleh dikerjakan. Karena tadi salat zawatul asbab, salat yang memiliki sebab-sebab tertentu. Dalil yang lain dari Abu Salamah, beliau bertanya kepada Aisyah tentang 2 rakaat yang Nabi kerjakan setelah sholat asar. Jadi Nabi ternyata kadang-kadang setelah sholat asar ngerjain sholat 2 rakaat. Annahu sa'ala Aisyah 'anis sajdatain allataini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'da al-asr. Sholat apa itu wahai Aisyah? Faqalat kana yusallihima qabla al-asri thumma innahu shughila anhuma aw nasiyahuma fasallahuma ba'da al-asri. Aslinya kata Aisyah 2 rakaat itu seringnya Nabi kerjakan sebelum sholat asar. Jadi sholat sunnah sebelum sholat asar, atau sholat sunnah ba'diyah zuhur yang Nabi kerjakan ya sebelum sholat asar. Karena idza syughila anhuma, kalau lagi sibuk repot sekali tidak sempat mengerjakan sholat 2 rakaat yang dikerjakan sebelum asar, atau nasiyahuma karena terlupa, Nabi kerjakan setelah sholat asar. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi membolehkan sholat sunnah setelah sholat asar kalau ada sebabnya. Ya, termasuk saya di sholat sunnah rawatib yang tertinggal atau terlupakan karena sibuk atau yang lainnya. Beberapa penjelasan para ulama tambahan itu sholat 2 rakaat tawaf, sholat 2 rakaat sunnah tawaf. Itu juga dalilnya begitu jelas. Nabi SAW bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Jangan pernah kalian melarang siapapun tawaf keliling Ka'bah ini kapanpun. Jadi tawaf boleh dikerjakan kapanpun. Wa shalla ayya sa'atin sya' min lailin aw nahar. Kemudian salat 2 rakaat setelah tawaf, salat sunnah tawaf kapanpun, di siang maupun di malam hari. Ini begitu jelas dari Nabi SAW. Kemudian tambahan lagi adalah salat jenazah. Salat jenazah disebutkan ada dalilnya juga, dicontohkan oleh Nabi SAW. Salat jenazah. Bahkan disebutkan ada ijma'. Diriwayatkan dari Ibnul Munzir. Ibnul Munzir rahimahullah, beliau mengarang kitab namanya Al-Ijma'. Situ di antara ijma' kesepakatan para ulama boleh salat jenazah setelah salat asar. Disepakati oleh para ulama karena memang ada contohnya. Lalu yang tidak diperbolehkan apa? Yang tidak diperbolehkan adalah dalil Nabi SAW ketika mengatakan thalasu sa'atin yanhana an nusalliya fihinna aw naqbara fihinna mautana. Di antaranya adalah hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub, ketika matahari benar-benar mau terbenam atau lagi terbenam. Di saat itulah yang benar-benar terlarang. Ini salah satu dalil yang begitu jelas Nabi melarang sholat jenazah di saat matahari benar-benar sedang terbenam, lagi proses terbenamnya, proses tenggelamnya. Adapun setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari masih diperbolehkan. Ada riwayatnya, Ibnul Munzir mengatakan ada ijma' dari para ulama boleh. Ini adalah sholat-sholat zawatul asbab yang secara umum boleh dikerjakan saat di waktu-waktu terlarang. Sehingga kita bisa simpulkan poin yang ketiga, sholat yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Ketika kita lagi pengen sholat tanpa ada sebab tertentu, maka hindari 5 waktu ini. Atau 3 waktu secara umum. Setelah matahari, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, lagi proses terbitnya pun ditunggu. Ini yang kedua.
lagi proses terbit matahari sampai meninggi sekitar 1 tombak. Ketika matahari berada di tengah-tengah, atau diibaratkan ketika bayangan seukuran tombak dari tombaknya sama, itu tidak boleh. Nunggu lebih panjang sedikit sampai tergelincir. Ya. Kemudian yang keempat, ketika setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kelima, saat proses terbenamnya matahari. Di 5 waktu ini dilarang sholat sunnah yang mutlak. Adapun sholat yang zawatul asbab seperti tahiyatul masjid, seperti sholat jenazah, sholat gerhana, sholat 2 rakaat tawaf, kemudian qada yang lainnya, itu maka diperbolehkan. Meskipun ada anjuran juga, kalau misalnya seseorang masuk masjid pas lagi waktunya matahari lagi terbenam dan azan maghrib tersisa hanya beberapa menit, 5 menit misalnya, maka para ulama tetap menganjurkan kalau dalam posisi seperti ini lebih afdol dia berdiri dulu, jangan duduk, nunggu sampai dikumandangkan azan. Ya, meskipun tadi ya kalau lihat bahwa itu adalah salat dawatul asbab, pada dasarnya boleh, tapi agar kita keluar dari khilaf, karena memang tadi masih ada khilaf. Mazhabnya Maliki, Hanafi mengatakan tetap tidak boleh. Jadi cari aman saat sebelum azan maghrib 5 menit kita sudah sampai di masjid, maka lebih baik kita nunggu, atau yang sekitarnya. Kalau jarak antara azan tidak terlalu lama, lebih baik kita nunggu, setelah dikumandangkan azan barulah sholat sunnah, baik tahiyatul masjid atau sholat sunnah rawatib qabliyah, atau sholat sunnah di antara 2 azan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tinggal yang terakhir pembahasan yang perlu kita ketahui adalah hikmahnya apa. Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita sholat di waktu-waktu ini. Yang pertama, khusus terkait waktu zawal ketika matahari berada di tengah-tengah. Saat lagi berada di tengah-tengah ini, maka larangannya jelas. Nabi SAW bersabda, "Tsumma aqsir 'anis shalah fa innahu hina idzin tusjaru jahannam." Saat matahari di tengah-tengah itu, jahanam lagi dibakar biar tambah panas, lagi dinyalakan dengan nyala yang lebih dahsyat. Jadi saat itu jangan sholat, termasuk sholat sunnah mutlak. Ya, nunggu setelah sholat zuhur. Ya, setelah azan barulah sholat. Ini hadisnya diriwayatkan dari Amr ibn Abbasah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Adapun di waktu yang lain, yaitu setelah sholat asar dan juga setelah sholat subuh, maka dalilnya juga begitu jelas. Nabi SAW bersabda, "Shalli subha, thumma aqsir 'anis shalah hatta tatlu'a asy-syamsu hatta tartafi', fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kufar." Jangan sholat sampai terbenamnya matahari, karena pada waktu itu matahari terbenam dan juga terbit sama di tengah-tengah di antara 2 tanduk syaitan. Dan di waktu itu juga Nabi sebutkan kebiasaan orang-orang kufar bersujud kepada matahari. Sehingga begitu jelas, ya, alasannya adalah jangan sampai seakan-akan kita menyembah matahari, jangan sampai seakan-akan kita menyerupai orang-orang kufar yang menyembah matahari. Kemudian di antara hikmah yang lainnya juga ijmamun nafas, ya, termasuk biar kita tidak jenuh, biar kita tidak bosan. Karena kalau ada saat-saatnya kita dilarang, tidak bisa melakukan sesuatu, kemudian ketika masuk waktu yang dibolehkan kita jadi pengen sholat terus, daripada ketika tidak ada waktu yang dilarang, di setiap waktu bisa. Ketika misalnya teman-teman di setiap waktu bisa makan daging misalnya, pasti kan bosan. Tapi kalau misalnya ada waktu-waktu tidak bisa makan daging, ya, ketika sudah masuk waktu bisa, punya uang jadi pengen makan daging. Nah, ini para ulama menyamakan
Nah, jiwa itu kadang-kadang bosan. Ya, maka ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tentukan waktu-waktu terlarang biar orang tetap semangat, nggak jenuh. Ya, lagi pengen sholat, ya, tapi ini ternyata masuk waktu larangan. Akhirnya ketika waktu larangannya sudah selesai, dia langsung bersemangat pengen sholat. Daripada boleh terus sholat nanti ya, nganggapnya sholatnya biasa, ya terjenuh dan lain sebagainya. Ini diantara faedah-faedah yang tersembunyi yang disebutkan oleh para ulama. Kita bacakan dari kitab. Syekh mengatakan faedah dari dua hadis yang tadi. Yang pertama, an-nahyu an nawafilis salatil mutlaqati ba'da salatis subhi hatta tusyriqa asy-syamsu wa tartafi'a ma yaqrubu min 3 amtar. Larangan salat mutlak, salat sunnah mutlak setelah salat subuh sampai terbit matahari kisaran 3 meter kata beliau. Ya, jadi satu tombak beliau ibaratkan 3 meter. Yang kedua, an-nahyu an nawafil salatil mutlaqati ba'da salatil asri hatta taghiba asy-syamsu. Setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, yu'khadhu min hadits Abi Sa'id la salata ba'da salatil fajri. Abu Sa'id riwayatnya adalah tidak ada salat setelah salat fajar. Faedahnya apa dari hadis ini? Annan nafya huna lil jins. Penafian di sini adalah untuk jenis tertentu. وهذا مقتضى اللغة لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. Nah, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Yang keempat, fahuhima min ba'dil ahadits anna illatan nahyi hiya khasyatu musyabahatil kufar. Difahami dari alasan larangan adalah khawatir menyamai orang-orang kufar. Fayu'khadhu min hadza tahrimut tashabbuhi bihim. Dari sini juga kita dilarang menyamai orang-orang kufar dari aspek-aspek yang lainnya. Wa taqlidihim fi ibadatihim wa adatihim wa taqalidihim. Dalam ibadah mereka, dalam adat istiadat mereka, dalam kebiasaan-kebiasaan mereka juga. Pakaian, cara berpenampilan, cara memotong rambut, cara bermuamalahnya dan seterusnya. Tidak boleh kita menyerupai orang-orang kafir. Bahkan di sini Syekh menyebutkan faidah tambahan bahwa beliau menyayangkan zaman sekarang orang tidak mempedulikan dari mana dia mengambil kebiasaan, dari mana dia mengikuti sebuah tren, sebuah hal yang viral dan seterusnya, serba diikuti. Karena ini adalah sikap yang tidak tercela, dianggap latah. Ketika lagi rame ini diikuti, ditiru, ikut-ikutan beli ini, ikut-ikutan pakai ini, ikut-ikutan kebiasaan ini. Tidak memilah dan memilih ini berasal dari mana. Tidak memilah dan memilih ini ada faedahnya atau tidak. Dan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya begitu jelas, banyak sekali melarang kita untuk menyerupai mereka. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kalau dia menyerupai orang kufar, maka dia termasuk dari kebiasaan orang-orang kufar. Na'udzubillah min dzalik. Yang lebih parah lagi ketika dibarengi rasa loyal yang berlebihan sehingga dia tidak memilah dan memilih. Semuanya kalau dia pikir atau dia tahu, oh ini dari barat, kalau dari barat pasti bagus. Dengan begitu favoritnya dia terhadap orang-orang barat yang meyakini mereka orang-orang yang maju, orang-orang yang cerdas, jenius dan lain sebagainya. Kemudian semua kebiasaannya semua dari mereka diambil mentah-mentah. Nah, ini malah lebih parah lagi.
sifat loyal kita. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau dia mencintai orang-orang yang notabene non-muslim dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, bahkan meniru tata cara mereka, ya, meniru kebiasaan mereka, selebrasi mereka, pakaian-pakaian mereka, berpenampilan juga sama seperti mereka, maka ini menunjukkan keloyalan seseorang yang na'udzubillah min dzalik, khawatir nanti dia akan dikumpulkan bersama mereka. Jadi dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala pengen muslim itu punya kemandirian, merdeka. Ya. Jadi merdeka bukan berarti tidak dijajah secara fisik, merdeka juga hatinya, kebiasaannya. Dia tidak meniru orang-orang yang non-muslim. Beda dengan mengambil hikmah, ya. Kalau mengambil hikmah, boleh. Mengambil sesuatu pelajaran yang baik dari siapapun boleh. Tetapi meniru kebiasaan yang jelas-jelas itu identik dengan orang-orang kafir, maka tidak boleh. Misalnya kita baca buku karangan orang non-muslim misalnya, tentang kedisiplinan atau tentang motivasi dan lain sebagainya, dan menyadarkan karena memang isinya bagus, boleh, silahkan. Sebutkan dalam suatu riwayat, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah ibarat barang seorang mukmin yang hilang. Fa aina ma wajadaha fa huwa ahqqu biha. Kapanpun dimanapun dia dapat hikmahnya, maka dia yang paling berhak atas hikmah itu meskipun berasal dari orang kafir. Termasuk juga ilmu-ilmu pengetahuan yang maju. Belajar ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu teknologi, teknik dan lain sebagainya. Kalau memang itu baik, maka kita harusnya lebih merasa bahwasanya kita lebih berhak atas mereka. Jadi boleh, nggak apa-apa kita pelajari. Kita lebih berhak mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu ini. Bahkan kalau kita menelisik sejarah, ya, banyak sekali ilmu-ilmu itu bersumber dari ilmu yang berasal dari orang-orang Muslim. Ya, disebutkan tentang Ibnu Sina, Al-Khawarizm, kemudian Al-Jabar dan lain sebagainya. Semua itu adalah dahulunya adalah orang-orang Muslim. Diambil dari mereka ilmu-ilmu asal itu. Sampai akhirnya berkembang saat ini, itu pengembangan dari ilmu-ilmu yang diambil dari orang Muslim. Maka kita lebih berhak untuk mendapatkan. Kalau dalam urusan ini maka boleh. Tapi untuk meniru kebiasaan-kebiasaan mereka, maka sebaiknya dihindari. Wallahu taala alam shawab. Kita jeda dulu untuk dikumandangkan adzan. Baik. Kita persilahkan barangkali ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Barangkali bisa kami bantu jawab. Silakan. Dijelaskan tentang salat sunnah pada saat matahari terbit. Bagaimana kalau salat sunnahnya saat matahari tenggelam pada saat azan? Bukankah pada saat itu sedang berproses menjelaskan matahari? Bolehkah pada saat matahari dilaksanakan salat sunnah? Dah. Sudah dijawab, sudah dijelaskan tadi ya, bahwa untuk sholat sunnah yang zawatul asbab, yang punya sebab tertentu, pada dasarnya boleh. Ya, hanya saja kalau memang bertepatan dengan saat terbenamnya matahari dan tersisa dari azan waktu yang singkat, maka lebih baik, lebih afdol dia menunggu azan, barulah dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun saat dikumandangkan azan, ya, berarti sudah terbenam matahari, maka jelas sudah boleh. Azan dikumandangkan kita langsung salat, pada dasarnya boleh. Meskipun lebih afdal kita menunggu azannya selesai. Ya, kita diperintahkan untuk menjawab azan, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian membaca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Sebagian menambahkan innaka la tukhliful mi'ad, namun khilaf, lebih baik yang secukupnya dari hadis tadi. Setelah itu barulah dia sholat sunnah. Itu jelas boleh, ya. Tapi kalau tadi ditanya pas waktu azan langsung sholat, pada dasarnya boleh. Karena kalau sudah azan berarti
sudah terbenamnya matahari. Karena kalau masih waktu terbenam, belum sempurna terbenamnya, belum habis mataharinya, belum boleh azan karena belum masuk waktu maghrib. Belum masuk waktu maghrib. Tidak boleh waktu sholat mutlak pada waktu itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak, salam. Tadi umpamanya ada kajian itu kalau sholat tahajud masjid boleh nggak kalau kajian yang mana yang belum? Jawabannya jelas boleh ya. Tadi dicontohkan bahwasanya Nabi SAW saat khutbah Jumat saja masih memerintahkan seseorang untuk salat tahiyatul masjid. Dengan khutbah Jumat dengan kajian lebih afdal mana? Lebih afdal khutbah Jumat ya. Itu saja Nabi tetap memerintahkan salat tahiyatul masjid. Ya, artinya di tengah-tengah khutbah, di tengah-tengah kajian boleh. Cuman kadang-kadang ya, kalau memang bisa tanpa mengganggu orang lain, maka boleh cari tempat. Ya, misalnya di halaman. Halaman masjid itu termasuk dari masjid. Jadi salat tahiyatul masjid di halaman masjid boleh. Agar tidak terdistraksi orang-orang yang lagi dengar kajian, itu lebih afdol. Tapi kalau misalnya memang tidak ada tempat lain, maka dia cari tempat dimanapun dia dapatkan kosong, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Ya, lebih afdol di belakang para jamaah, tidak di depan mereka. Ini jawabannya jelas boleh karena Nabi SAW saat khutbah Jumat bahkan memerintahkan seseorang untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, ini sangat penting ya, menunjukkan bahwasanya jangan seseorang meremehkan sholat tahiyatul masjid. Dan banyak sampai detik ini orang-orang masih meremehkan sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid kemudian asal duduk, kemudian di masjid gak ngapa-ngapain kecuali ngobrol lagi, atau tiduran, atau main HP misalnya. Ini jelas tambah tidak pantas lagi. Tambah tidak pantas lagi. Kalau dia beralasan belum wudu, ya sudah wudu. Ya, dia wudu, kemudian masuk hanya untuk niatnya salat tahiyatul masjid, kemudian dia selesaikan hajatnya, mau istirahat, mau ngaji, mau sholat, atau mau dengar kajian, maka diperbolehkan. Jangan sampai dilalaikan. Bahkan mohon maaf, ada sebagian ulama yang sampai mengatakan hukumnya wajib. Ya, karena memang lafadznya fi'il amr. Fala yajlis hatta yusalli atau fal yusalli. Ya, banyak yang mengatakan hukumnya wajib. Namun pendapat yang sahih insyaallah para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah tapi tidak layak untuk diremehkan, tidak dilalaikan. Kecuali orang niatnya cuma lewat doang, ya ini enggak, memang dia kalau mau lewat maka enggak apa-apa. Tapi kalau dia niatnya mau duduk, dia beradab. Beda dengan masuk rumah orang, masuk tempat orang, ya ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal dia salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Berarti bagaimana utamanya antara pada salat Jumat dan datang mendengarkan khutbah Pak langsung sholat. Satu jawaban, satu pendapat langsung sholat. Dia tidak langsung duduk, dia sholat dulu 2 rakaat. Ya, termasuk bahkan kalau lagi mendengarkan adzan lebih baik langsung sholat juga, tidak menunggu adzan. Ya, agar dia bisa mendengarkan khutbah dari awal, karena khutbah Jumat lebih utama daripada menjawab adzan. Ada pertanyaan lain? Siapa dulu? Moga Pak, Pak Munir dulu. Pas kita bangun, pas waktu terbit, apa kita langsung sholat subuh atau nunggu waktu lewat? Langsung, jawabannya langsung. Sudah ada dalilnya begitu jelas. Dicontohkan kalau kalian masih sempat dapat 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, maka sempurnakan meskipun matahari sedang terbit. Tidak masalah. Karena memang mengqadha salat yang fardu terlewat, nah itu secara mutlak para ulama membolehkan salat kapan saja, tidak masuk dalam larangan. Langsung. Pas waktu terbit. Iya, langsung. Tidak menunggu. Enggak. Terus kita itu terlewat sholat isya itu terlewat sampai setelah sholat subuh sekitar setengah jam 1 jam itu baru ingat itu boleh kita melakukan sholat isya? Sama, boleh. Ya, terlupa, terlewat, ya, tertidur, ya,
Selama tidak disengaja, insya Allah dia tidak berdosa sama sekali, dan kafarahnya hanya sholat langsung di waktu dia sadar, di waktu dia ingat, meskipun setelah sholat subuh. Ya. Jadi secara umum kembali kita katakan semua sholat fardu yang diqadha boleh dikerjakan kapanpun waktunya, saat dia ingat. Tidak ada waktu terlarang. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai sini. Kedepannya, insya Allah kalau tidak ada halangan kita lanjut ke bab hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya sunnah atau wajib. Nanti disebutkan dalil-dalilnya termasuk keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtimu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما